Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aisyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi entitas bangsa Indonesia karena menjadi dasar negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa, artinya Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat Indonesia. Pancasila diartikan sebagai identitas bangsa Indonesia karena menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan identitas bangsa yang menjadi fondasi filosofis pengembangan hidup bangsa bersama di bidang sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa karena selain menjadi dasar negara juga memuat visi hidup berbangsa. Ada 5 sila Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan demi kesatuan bangsa. Pendidikan merupakan faktor penting bagi kontribusi pelestarian kesatuan bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka Indonesia perlu mengoptimalkan pendidikan agama bagi penegasan identitas dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai filsafat hidup bangsa dirumuskan dalam Pancasila, karena Pancasila adalah dasar filosofis pendidikan dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup. Nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan yang transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, ras, agama, dan suku. Pendidikan demi kesatuan bangsa adalah pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh anggota masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam latar belakang, agama, ras, dan etnis. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama, bahwa ada 5 Pancasila yang memuat dasar-dasar dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, 5 sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah. Adapun implementasinya untuk sila pertama, saling menghargai pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Sila kedua meyakinkan pentingnya menghargai sesama warga Indonesia. Selain itu juga tanpa adanya diskriminasi. Sila ketiga, setiap warga Indonesia menyadari bahwa kesatuan dan keragaman dan perbedaan adalah identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Sila keempat, berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Sila kelima, keadilan sosial itu berkaitan dengan prinsip etis yang penting membangun kesatuan bangsa yang mempunyai wilayah yang luas, situasi geografis, dan kondisi demografis. Selanjutnya adalah pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjaga kesatuan, persatuan, meski memiliki banyak keanekaragaman agama, budaya, etnis, keyakinan, pulau, wilayah geografis, dan hayati. Pendidikan dalam masyarakat Pancasila adalah pendidikan yang memberikan ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam masyarakat Pancasila harus mampu menumbuhkan jiwa kebangsaan, rasa toleransi, dan kepekaan sosial di kalangan anggota masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional yang berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan pada kebijakan-kebijakan pendidikan. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Maka, profil pelajar Pancasila harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Profil ini perlu dijalankan dengan baik, diingat dan diamalkan oleh pendidik maupun peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik, mereka diberikan kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minat mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi pelajar yang mandiri, terampil, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras dengan program Merdeka Belajar. Artinya, guru diberikan kemerdekaan berpikir dengan harapan memperbaiki proses belajar mengajar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengeksplorasi potensi diri. Merdeka belajar jika diimplementasikan dalam membentuk karakter peserta didik melalui profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara mewujudkan merdeka belajar dengan mengikuti kudrat zaman dan alam. Pendidikan harus diarahkan pada tuntutan zaman dan tuntutan abad ke-21. Artinya bahwa peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan guru juga diberikan kemerdekaan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan presentasi saya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia membantu kita untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan minat sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga kita dapat menjadi pelajar Pancasila yang religius, nasionalis, integritas, demokratis, dan mandiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.